Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustinus Diki Tirta, NPM 24201265. Langsung saja kita ke pengertian. Gangguan jiwa adalah kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, sehingga dapat mengganggu kemampuan untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gangguan jiwa dapat berupa berbagai kondisi seperti yang pertama, depresi. Yang kedua, ansietas. Yang ketiga, skizofrenia. Yang keempat, bipolar. Yang kelima, gangguan kepribadian. Yang keenam, gangguan stres pasca trauma. Terus, penyebab dari gangguan jiwa ini, yang pertama itu faktor genetik. Nah, riwayat keluarga dapat mengganggu jiwa, dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan jiwa. Begitu teman-teman. Yang kedua, ketidakseimbangan neurotransmitter. Perubahan dalam kadar neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, norepinefrin dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, stres dan trauma. Pengalaman stres yang berkepanjangan atau trauma dapat memicu gangguan jiwa seperti depresi atau gangguan stres pasca trauma. Nah, yang keempat, penggunaan zat. Penggunaan zat seperti alkohol, narkoba, atau obat-obatan tertentu dapat memicu atau memperburuk gangguan jiwa. Yang kelima, penyakit fisik. Beberapa penyakit fisik seperti gangguan tiroid atau penyakit kronis lainnya dapat memengaruhi kesehatan mental. Yang keenam, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, masalah pekerjaan, atau kesulitan keuangan dapat memicu gangguan jiwa juga, teman-teman. Yang ketujuh, perubahan hormon. Perubahan hormon selama kehamilan, menopause, atau kondisi lainnya dapat mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Yang kedelapan, gangguan tidur. Kurang tidur atau gangguan tidur lainnya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan memicu gangguan jiwa. Yang kesembilan, isolasi sosial. Kurangnya dukungan sosial dan isolasi dapat mempengaruhi gejala gangguan jiwa juga. Yang ke-10, faktor psikologi. Faktor-faktor psikologi seperti kepribadian, pola pikir, dan cara mengatasi stres dapat mempengaruhi kesehatan mental. Perubahan dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Terus, kesulitan menjalani tanggung jawab pekerjaan atau sekolah. Begitu teman-teman. Terus cara mengatasi gangguan jiwa ini, teman-teman. Yang pertama, terapi psikologis. Yang kedua, terapi farmakologis. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempatnya, gaya hidup sehat. Yang kelima, teknik relasi dan manajemen stres. Yang keenamnya, psikedukasi. Yang ketujuh, terapi alternatif. Yang kedelapannya, konsultasi profesional. Nah, begitu teman-teman. Terus slide selanjutnya, pencegahannya. Yang pertama, mengelola stres. Mengembangkan keterampilan manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau teknik relaksasi lainnya. Terus, mengatur waktu dan prioritas dengan baik untuk mengurangi tekanan. Yang keduanya, membangun hubungan sosial yang positif. Nah, menjaga hubungan dengan keluarga dan teman, bergabung dengan komunitas atau kelompok sosial untuk memperluas jaringan dukungan. Terus yang ketiga, pola hidup sehat. Mengonsumsi makanan seimbang yang kaya akan nutrisi, berolahraga teratur untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Terus yang keempat, menghindari zat-zat yang berbahaya.
Menghindari alkohol dan narkoba yang memperburuk kesehatan mental. Nah, teman-teman, kita juga harus menghindari yang namanya konsumsi alkohol berlebihan, terus mengonsumsi narkotika atau narkoba, ganja lainnya. Terus mengurangi konsumsi kafein dan nikotin. Nah, kita juga harus jangan terlalu berlebihan untuk mengonsumsi rokok. Begitu teman-teman. Yang kelimanya, meningkatkan keterampilan menghadapi masalah. Nah, mengembangkan keterampilan problem solving untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, terus membangun resiliensi untuk menghadapi kesulitan dan dengan lebih baik, teman-teman. Terus yang keenamnya, pemeriksaan kesehatan yang rutin. Mengembangkan keterampilan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan mental sejak dini, teman-teman. Mungkin saran dan pengobatan dari profesional kesehatan. Terus yang ketujuh, mengembangkan keterampilan emosional. Nah, meningkatkan kesadaran emosional dan empati terhadap diri sendiri dan orang lain. Terus mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan, teman-teman. Mengelola perubahan hidup. Yang kedelapan itu, teman-teman, mengelola perubahan hidup. Mempersiapkan diri untuk perubahan besar dalam hidup seperti pernikahan, memiliki anak, atau pensiun, teman-teman. Terus mencari dukungan jika mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, teman-teman. Yang kesembilan, menghindari isolasi. Nah, menghindari isolasi, menjaga kontak dengan orang lain dan tidak mengisolasikan diri. Nah, yang mengurung diri, begitu teman-teman. Kurangkan itu, jangan mengurung diri terus dalam kamar terus. Kita harus bersosialisasi dengan teman-teman semua. Itu. Yang ke-10 itu pendidikan dan kesadaran. Nah, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan mental dan gangguan jiwa, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa, teman-teman. Terus kita ke slide selanjutnya. Kesimpulannya begini, gangguan jiwa adalah kondisi yang serius dan dapat diobati dengan memahami penyebab dan gejala gangguan jiwa. Kita dapat melakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Penting untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang gangguan jiwa serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dengan demikian, kita dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa dan mendukung mereka dan proses pemulihan.